Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita tetap melakukan pembelajaran via online ya, dikarenakan kondisi yang belum membaik ini. Jadi, semoga kondisinya cepat pulih dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelasnya harap memimpin doa ya, tapi kok di sini kayaknya nggak ada Cecep ya? Iya, Bu. Iya, Bu, Tadi tidak katanya hadir. kayaknya nggak masuk, Bu. Oh iya. Habis kuota. Oh iya, boleh Yuni menggantikan Cecep? Boleh, Bu. Ya, silahkan dipimpin ya doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu mau absen ya. Iya, Ibu. Aisyah Putri hadir. Saya, Bu. Anissa Alhanan hadir. Hadir, Bu. Oktaviani hadir. Hadir, Bu. Nur Ipeh hadir. Saya, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ratna Aljabar. Hadir, Bu. Yuni Ikhwani. Hadir, Bu. Oh iya. Ya, Ibu mau share screen ya. Pembelajaran hari ini. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu, masih loading. Iya, Bu, sudah. Belum ke slide. Nah, baru ke slideshow, Bu. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian majemuk. Tapi kita khususnya belajar tentang peluang kejadian saling bebas. Nah, sebelum memulai, Ibu mau tahu, kalian masih ingat nggak kalian dengan peluang kejadian materi kita yang sebelumnya? Ada yang bisa menyebutkan contoh peluang kejadian? Ini nggak sih, Bu, kan aku suka main ML. Terus ada turnamen, terus kan Iya. kita nggak tahu siapa yang menangnya. Iya benar. Berarti peluang keberhasilan kamu menang ya? Ya, misalnya Iya, ada 5 tim. Bisa, betul. Nah, jadi peluang kejadian itu, contoh-contohnya yang lain, itu ada seperti tampilan yang ada di layar kalian, ada pelemparan dadu saat kalian main monopoli, ular tangga, terus ada pelemparan koin untuk melihat ada angka atau gambar, lalu ada permainan kartu remi, atau seperti yang Yuni sebutkan, peluang permainan dia saat bermain, atau kalian nih kakak-kakaknya atau bapaknya suka lihat permainan bola. Nah, pemain yang akan memasukkan bola ke gawang itu kan bisa jadi peluangnya itu berhasil atau tidak berhasil. Itu juga bisa jadi contoh peluang kejadian. Nah, selanjutnya ini materi kita sebelumnya ya, ada peluang kejadian dengan rumusnya PA sama dengan NA dibagi NS. NA itu banyak anggota himpunan A dan NS itu banyaknya anggota himpunan ruang sampel S. Nanti ini rumusnya kalian gunakan untuk peluang kejadian majemuk. Nah, kenapa nilai peluang itu selalu di antara 0 dan 1? Ada yang bisa menyebutkan alasannya?
Karena Iya, kenapa nih? nol itu menyatakan gagal. Iya, betul. Kalau satu Satu menyatakan berhasil. Satu sukses. Iya, betul. Nah, Jadi, kita lanjut ya. Pasti di acaranya. Nah, kita akan masuk ke materi peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas. Sebelum itu, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Nah, ini seperti yang ada di layar, kalian bisa membaca sendiri ya, atau mau Ibu bacakan? Baca sendiri aja ya. Iya, Bu. ya Bu, baca sendiri. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Udah, Bu. selanjutnya itu Ibu mau tanya. Kan kita mau belajar peluang kejadian majemuk nih. Ada yang tahu nggak arti majemuk itu apa? Banyak. Iya, banyak. Ya, betul. Arti majemuk itu kan banyak. Maka apa itu peluang kejadian majemuk? Peluang kejadian majemuk itu artinya besarnya nilai peluang dari 2 atau lebih kejadian secara bersamaan. Nah, peluang kejadian majemuk itu terdiri dari peluang kejadian saling bebas, peluang kejadian saling lepas, dan peluang kejadian bersyarat. Hari ini kita akan khusus mempelajari peluang kejadian saling bebas. Nah, ini ada materi peluang kejadian saling bebas. Nah, ada 2 kejadian saling bebas, itu ada satu kejadian dan kejadian yang lain itu tidak saling mempengaruhi. Terus bagaimana sih cara menghitung peluang kejadian saling bebas? Nah, ini seperti yang ada di layar. P, A irisan B sama dengan N, A irisan B dibagi NS. Nah, N, A irisan B itu apa? Banyak anggota himpunan A dan B yang sama. NS itu banyaknya anggota himpunan ruang sampel S. Nah, biar kalian makin paham nih, kita masuk ke contoh soal dulu ya. Mutia, silakan dibaca. Iya. 2 keping. Bentar, Bu. Lagi. 2 keping mata uang logam dilempar serentak sebanyak 1 kali. Kejadian A adalah munculnya sisi gambar pada mata uang pertama, sedangkan kejadian B adalah munculnya sisi yang sama untuk kedua yang mata uang logam tersebut. Selidiki apakah kejadian A dan B merupakan 2 kejadian yang saling bebas. Nah, dari soal kalian ada yang bisa menyebutkan nggak apa aja yang diketahuinya? Jadi ada 2 kejadian ya, Bu? Iya, ada 2 kejadian. Apa? Ada 2 kejadian. Ya, ada 2 keping mata uang logam ya. Jadi misalkan ada bulatan nih, 2 nih. Ini anggap mata uang logam pertama, ini mata uang logam kedua. Nah, jadi kejadian mata uang logam pertama tidak akan mempengaruhi kejadian mata uang logam yang kedua. Oh. Itu jadi namanya peluang kejadian saling bebas. Oh, jadi nggak berpengaruh ya? Iya, betul. Nah, kalian harus baca lagi soalnya ya supaya lebih paham. Jadi di situ kan dituliskan kejadian A adalah munculnya sisi gambar pada mata uang logam yang pertama. Nah, jadi kejadian pertamanya maka ada gambar sama gambar sama angka. Kalau misalkan kejadian B itu munculnya sisi yang sama pada kedua mata uang logam tersebut. Jadi gambar dan angka dan angka. Nah, kita mau tahu nih kejadian A dan B itu merupakan 2 kejadian yang saling bebas atau enggak. Kita lihat selanjutnya ya. Pertama, kita harus mendaftar ruang sampel. Tadi kan ada 2 koin. Nah, kita daftar semua ruang sampelnya. Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak apa aja? Mungkin Anissa? Ruang sampel itu apa, Bu? Ruang sampel itu ruang yang isinya himpunan-himpunan dari kejadian A dan kejadian B. Ada yang tahu mungkin? Atau ini? Totalnya ya, Bu? Iya, totalnya semuanya. Mutia tahu? Ada 4 bukan, Bu? Iya, ada 4, benar. Benar, Anissa. Iya, Nah,
Jadi ini ya ruang sampelnya, ada gambar dengan AA. gambar, gambar dengan angka, angka dengan gambar, dan angka dengan gambar, dan angka. angka. Jadi totalnya itu ada 4. Lalu selanjutnya kita akan menghitung anggota kejadian dari A. Yaitu, kan tadi A dibilang kejadian A itu munculnya pertama kali adalah gambar. Nah, ini di layar itu munculnya pertama kali gambar. Jadi gambar dengan gambar dan gambar dengan angka. Jadi totalnya itu NA-nya ada 2. Lalu peluang A-nya itu NA dibagi NS, yaitu banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi 2 dibagi 4 sama dengan setengah. Lalu untuk menghitung anggota kejadian B itu, tadi anggota kejadian B kan 2 sisi logam yang keduanya tuh sama kan. Jadi gambar dengan gambar atau angka dengan angka. Karena 2 yang sama itu hanya ada 2, maka jumlahnya ada 2. Lalu peluang B. Peluang B itu sama seperti yang di atas atau sebelumnya, peluang kejadian itu rumusnya kejadian B dibagi kejadian banyaknya kejadian B dibagi banyaknya ruang sampel, jadi setengah. Nah, menghitung peluang kejadian A irisan B itu, jadi di antara kejadian A dan kejadian B itu yang sama dua-duanya. Ini kan gambar dengan gambar, kejadian A sama kan dengan kejadian B, gambar dengan gambar. Di antara keduanya sama gambar dengan gambar, maka A irisan B itu gambar dengan gambar. Dan banyaknya itu cuma 1. Maka peluang A irisan B itu banyaknya A irisan B dibagi dengan banyaknya ruang sampel, jadi 1/4. Nah, cara lainnya itu bisa dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Coba, Ratna, mau mengalihkan tidak? Hasilnya berapa? Kalau di PA dikali PB, Iya, betul. PA dikali PB berapa? berarti jadi 1/4. Nah, hasilnya sama kan? Berarti peluang A irisan B itu bisa kita, untuk cara mudahnya, PA dikali PB. Nah, itu hasilnya akan sama. Maka peluang kejadian saling bebas itu, P A irisan B sama dengan PA kali PB untuk cara mudahnya. Nah, kalian, Ibu bagi kelompok ya, habis ini kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Bentar, Oke, Bu. bagi kelompok dulu sebentar ya. Untuk kelompok 1 itu Nur Ipeh dengan Anissa, lalu Oke, Bu, kelompok siap. 2 Okta dengan Ratna, lalu kelompok 3 Aisyah dengan Yuni ya. Ini untuk soalnya. Soal nomor 1 untuk kelompok 1, soal nomor 2 untuk kelompok 2, soal nomor 3 untuk kelompok 3. Nanti kalau sudah kalian tulis dan submit di assignment yang ada di Google Classroom ya. Lalu kelompok yang lain saling melengkapi soal-soal yang dikerjakan kelompok-kelompok yang lainnya ya. Oke? Oke, Bu. Oke. Boleh mengerjakan? Aisyah, kerjain Aisyah. Ayo. Kerjakan ya. Ada yang udah? Atau butuh waktu lagi? Bentar lagi, Bu. Belum, Bu.
untuk suara yang mengganggu bisa tolong Iya, dimatikan Bu, ya. maaf Bu, itu HP Oh saya. iya. Oh, Saya lagi diskusi Bu sama Anis. Iya boleh, nggak apa-apa. Maaf ya Bu, Iya. saya udah mute. Nanti kalian temannya yang nggak masuk, tolong diajarkan ya, biar tidak ketinggalan. baik, Bu. Cecep ya Bu? Iya, Cecep. Bima juga mau. Bima kenapa ya nggak masuknya? Udah kerja. Kayaknya dia kehabisan Ntar kuota. aku tanyain. Oh iya, iya. boleh. Boleh. Bu, udah Bu. Oh udah, ayo dulu, boleh dipresentasikan? Kelompok 1 sudah? Sudah Bu. Ya, boleh di-share screen hasilnya dan dipresentasikan. Nanti teman-temannya memperhatikan ya, terus kalau tidak mengerti boleh menanya. Ituin dong. Saya nggak bisa share screen, Bu. Nur juga tidak bisa share Nur screen. bisa. Bisa, Bu, tapi tadi. Oke. Sini mau aku bantuin nggak? Boleh, Sel. Aku kirim ke kamu. Ini pinter. Ya. Udah aku kirim. Bisa Bentar nggak sih? ya. Bisa. Yang kelompok 1 bukan sih? Iya. Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Ibu, aku nggak bisa share screen, belum di... Iya, nggak bisa. sama Oh iya, hostnya. betul. Maaf ya. Diubah dulu, Bu. Ibu suka lupa ya? Iya, maaf udah lupa. Boleh Wah, gitu. Bu, nih nggak bilang. sekarang dari udah tadi. bisa belum? Udah bisa belum? Aku kira nggak bisa karena pakai HP tadi. Gas. Oh iya, maaf Udah bisa tuh, Ibu Yogi. ya teman-teman. Aku baca soal ya, Nas. Gedean ya? Iya, baca soalnya dulu. Kegedean. Kurang gede, Sel. Namanya Yunisara. Oh iya, Yuni. Di HP kamu. Oh iya, udah deh, nggak usah gede-gede, Sel. Di HP kamu di Zoom, Nas. Iya. Ayo, mulai sekarang. Aku baca ya. Dalam sebuah kantong terdapat 15 alat tulis yang terdiri dari 7 pensil dan 8 pena. Jika kita disuruh mengambil 2 alat tulis dengan mata tertutup, peluang terambil kedua-duanya pensil adalah... Ayo, Nas, kamu jelasin, Nas. Jawabannya itu, kan di sini tadi kita tulis dulu nih diketahuinya apa. Diketahui NS-nya atau ruang sampelnya. Di situ kan ada banyaknya alat tulis itu jumlah totalnya ada 15. Berarti 15 itu sebagai ruang sampel atau NS. Terus di situ dibagi alat tulisnya itu kan menjadi pena dan pensil. Nah, terus diketahui lagi kalau NA itu banyaknya pensil yang terambil di pengambilan pertama. Banyaknya pensil yang terambil di pengambilan pertama itu ada 7. Terus yang kedua ada NB itu banyaknya pensil yang terambil di pengambilan kedua. Nah,
karena tadi udah diambil 1, berarti sekarang si NB-nya itu sisa 6. Gitu. Terus yang ditanya adalah peluang terambil kedua-duanya pensil. Seperti yang tadi, pakai peluang majemuk. Peluang majemuk itu kan bisa pakai peluang A dikali dengan peluang B. Berarti kita cari dulu nilai peluang A-nya, dicari dulu nilai peluang B-nya. Peluang A itu berarti NA dibagi NS. NA-nya itu tadi 7, NS-nya 15, jadi 7/15. Kemudian NB-nya itu, peluang B-nya berarti NB dibagi NS. NB-nya 6, NS-nya 15, berarti 6/15. Jadi, di sini peluang terambil kedua-duanya pensil itu berarti 7/15 dikali 6/15. Hasilnya 14/75. Gitu, Bu. Ya, betul. Ini teman-temannya pada ngerti maksud dari kelompok 1? Paham, Bu. Ngerti, Bu. Jawabannya itu betul, 14/75. Nanti teman-teman yang lain kalau sudah selesai ditulis juga ya kelompok 1 pekerjaannya, kelompok 2 pekerjaannya, kelompok 3. Jadi semuanya nanti kalau sudah dikumpulkan dikirim ke Ibu. Selanjutnya untuk kelompok 2, ayo share screen. Iya, Ibu. Mut, kelompok kita kamu kan ini share screen? Iya, boleh. Udah ada Ini belum? kamu yang jawab ya, Sel. Udah Kamu muncul. lah. Kamu lah. Aku udah Tapi nulis. mau aku atau kamu yang baca soalnya? Aku aja yang baca soal, kamu yang jelasin ya. Oke. Jadi nomor 2 soalnya, dalam kotak pertama terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru. Kotak kedua terdapat 7 bola merah dan 3 bola putih. Nah, dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Peluang terambil bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua adalah, silakan Okta. Nah, jadi suara aku jelas nggak? Jelas. Halo? Ya, Jelas. jadi di sini kita kerjain dari kotak yang pertama dulu. Total bola dalam kotak yang pertama itu atau NS? Nih, itu ada 7, yaitu 4 bola NA. Jadi peluang bola merah di kotak yang kedua, kita kerjain sama juga, lihat ruang sampelnya atau NS-nya itu ada 10 bola, yaitu 7 bola merah dan 3 bola putih. Terus NB-nya itu banyaknya bola putih pada kotak kedua yaitu 3, jadi peluangnya itu 3/10. Nah, tadi peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B, maka 4/7 dikalikan dengan 3/10. Hasilnya sama dengan 12/70 dan ketika diperkecil menjadi 6/3. Ya, teman-temannya mengerti apa yang dikerjakan oleh Okta dan Ratna? Tadi mungkin suara Okta lumayan Kalau sedikit. kelompok saya sih sama, Bu. Oh, sama. Oke. Iya, mirip, Suara Bu. Okta mungkin tadi sedikit kurang jelas ya, tapi ini hasilnya benar kok. Putus. Iya, Iya, Bu. terputus. Mungkin karena gangguan sinyal, tapi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3, ayo. Ya, maaf ya, Bu. Tadi Oh Iya. iya, lagi screen ya. Bu. Iya. Pokoknya Sela yang jawab. Aku yang bacain soal. Aku bacain soal. Nah, udah kelihatan belum? Belum. Belum. Nah, udah. Udah ya?
Baca soal ya. Nah, di dalam suatu kotak terdapat 6 bola warna putih, Ya udah 3 nggak bola apa-apa. warna merah, dan 1 bola warna kuning. Akan diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola warna merah dan 1 bola warna kuning adalah, jadi kan di soal ini tuh, karena ini soal cerita, biar gampang, tulis dulu diketahui. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola. Nah, tadi kan bilang ada 6 putih, 3 merah, sama 1 kuning. Nah, diambilnya 3 bola sekaligus secara acak. Nah, terus yang ditanyainnya itu peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola kuning. Nah, ya, Aisyah. Iya, jawabannya itu yang pertama kan kita menentukan banyaknya ruang sampel dulu. Kan dia mengambil 3 bola dari 10 kelereng. Seperti yang kita udah pelajarin sebelumnya itu pakai yang kombinasi itu, kelompok kami kerjainnya. Jadi 10 kombinasi 3, hasilnya 180. Setelah dapat ruang sampelnya, terus kita menentukan banyak kejadian terambil 2 bola merah dari 3 bola merah dan 1 bola kuning. Nah, NA-nya itu jadinya 3 kombinasi 2 dikali 1 kombinasi 1. Kan 1 kuning dari 1 kuning gitu. Terus NA-nya berarti 3 dikali 1, berarti 3. Terus yang ketiga, peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola kuning adalah PA berarti NA per NS. NA-nya tadi 3, NS-nya tadi 120, berarti hasilnya 1 per 40. Jadi peluangnya 1 per 40. Ya, betul jawabannya. Ya, kalian ada yang ingin bertanya ke temannya yang sudah menjelaskan? Atau sama jawabannya? Sama Bu jawabannya. Nah, kita sekarang apresiasi teman-teman yang sudah presentasi. Ayo tepuk tangan semuanya. Yeay. Gini, Bu, tepuk tangannya. Nah, selanjutnya Ibu akan share screen ya, bentar. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran ini ada yang mau menyimpulkan satu orang? Apa yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran? Nur Ipeh deh, Nur Ipeh, ayo. Itu Bu, cara mencari peluang kejadian saling bebas itu berarti misalnya kejadian A sama kejadian B, berarti peluang A irisan B itu bisa dicari dengan peluang A dulu, dicari, dikalikan dengan peluang B. Ya, betul. Jadi, kesimpulannya itu, hari ini itu peluang kejadian saling bebas, yaitu besarnya nilai peluang dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Kejadian A dan B disebut saling bebas jika dan hanya jika peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, kalau misalkan mereka tidak sama, berarti mereka tidak saling bebas. Gitu. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan ya tugas yang ada di modul. Nanti itu untuk nilai tambahan kalian. Lalu Ibu mau memberitahu satu hal untuk kalian. Jadi untuk kalian yang menggunakan Android, ini semuanya pakai Android atau tidak? Saya pakai iPhone. Oh, pakai Saya iPhone. pakai Saya Pakai apa, Yuni? Saya pakai Pakai apa? Suaranya laptop. Saya pakai pakai Android. laptop. Oh iya, ini untuk khusus untuk yang menggunakan Android ya. Mungkin kalian boleh pinjam ke ibunya, bapaknya, atau saudaranya. Jadi ada aplikasi nih, kelihatan tidak? Bakal Kelihatan, itu Bu. kan, Bu. Coba sebutin aja, Bu. Sebutin Oh iya, aja, nanti Bu. Ibu screenshot. Pokoknya ada aplikasi di Google Play Store. Itu namanya Matematika SMA, Logika, Statistika, dan Peluang dari Simply Interaktif. Nah,
Di situ kalian bisa mengetahui banyak tentang peluang kejadian majemuk. Di situ ada penjelasan materinya dan juga kalau kalian ingin tahu nilai-nilai peluang itu saat terjadi hujan bagaimana, saat tidak gitu. Kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Yang Nanti pakai Apple nggak bisa ya, Bu ya? Kalau pakai apa? Apple. Nggak bisa. Kebetulan ini belum bagus ya, maksudnya belum diperbaharui gitu. Jadi hanya bisa untuk yang Android. Mungkin Yuni bisa pinjam ke handphone pacarnya atau Jadi bagaimana? kamu beli HP baru lagi, Yuni. Nah, Yang iya. Android. Iya, Yuni, kamu Nah, harus punya semuanya. Kamu jangan kayak sendiri. Samsung yang baru apa? oh iya, nanti kalian jangan lupa ya untuk upload jawaban kalian di assignment di Google Classroom. Mungkin pembelajaran kita segini dulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.